Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Ya, tentunya masih bareng Bang Monjeng. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua ya selalu diberikan kesehatan, tetap fit. Tentunya kita tetap gas terus ya. Oke, di episode kali ini seperti yang teman-teman lihat di judul maupun di thumbnail, ini adalah episode yang cukup spesial karena di episode kali ini Bang Monjeng berkesempatan untuk mereview salah satu motor yang di event Kejurnas kemarin cukup bikin heboh ya. Heboh terutama di kelas FFA. Karena memang kelas FFA adalah kelasnya para raja ya kalau boleh dibilang. Ya, di episode kali ini Bang Monjeng bakal review detail motornya dari review luar sama Bang Monjeng nanti. Sama untuk review detail mesinnya, speknya seperti apa. Bakal Bang Monjeng nanti undang mekanik yang membangun motor ini. Dan ini adalah Emi King punyaan Risa Motor asli Lombok. Nah, ini sebenarnya kemarin ngomongin asli Lombok, waktu Bang Monjeng tayangin videonya, ini kan sudah beberapa hari setelah event, Bang Monjeng itu tayangin video podium sama full race-nya. Ternyata banyak banget yang komen tentang motor ini di podium FFA. Mereka rata-rata komen kalau motor ini bukan garapan asli Lombok atau motor paketan lah boleh dibilang. Nah, di kesempatan kali ini kita sekalian mungkin boleh dibilang klarifikasi lebih detail. Mungkin sekalian kita uji juga nanti mekaniknya. Kalau memang dia paketan mungkin ada beberapa detail-detail yang harusnya dia nggak tahu gitu ya. Kita bakal uji lah sekalian klarifikasi mungkin bahasanya. Oke, ini juga motornya sebenarnya sudah Bang Monjeng tahu beberapa bulan, hampir setahun sih Bang Monjeng tahu motornya. Cuman memang Bang Monjeng tidak diperbolehkan untuk mempublish lebih atau mereview motornya awal karena Bang Monjeng sebelum review yang sekarang sudah minta review motor sebenarnya. Review waktu belum di frame yang ini. Awalnya si double exhaust ini naik di frame besi, frame yang bahannya itu bahan FU. Nah, cuman nggak tahu kenapa alasannya, nanti kita tanya Mas Didit selaku mekanik yang garap motornya. Waktu itu tidak diperbolehkan atau nggak diizinin buat review dulu motornya. Nanti kita bakal tanya. Oke, mungkin sebelum Bang Monjeng review lebih detail tentang mesinnya, Bang Monjeng seperti biasa bakal review dulu nih luar-luaran atau kegantengan dari motornya. Kalau kita ngomongin overall motornya, tampilannya lebih ke simple, terus elegan, nggak banyak pernak-pernik head-on yang biasa terlihat di motor-motor mahal. Ya ini juga udah mahal sebenarnya, cuman kayak pernak-pernik misalnya selang-selang hawanya yang kelihatan ngejreng apa gimana. Ini nggak ada motornya. Cukup kelihatan simple rapi, part-partnya juga kayaknya ya cukup-cukup aja, bukan yang mewah-mewah banget. Mungkin kita mulai dari frame dulu. Ini yang paling utama adalah frame. Frame ini adalah frame Almu. Sebelumnya yang seperti Bang Monjeng sebut tadi, frame-nya besi. Itu memang kelihatannya ya kurang lah ya, kurang sama lebih berat. Jauh banget beratnya sama frame Almu ini. Frame Almu ini sepaket tentunya sama segitiganya, sama stangnya juga, terus sama armnya juga. Ini satu paket. Nanti kita tanya nih framenya apakah memang dipakai buat motor ini atau ada motor lain yang sebenarnya pasang ini. Karena setahu Bang Monjeng bukan frame yang ini yang awalnya masang. Kita lanjut, kita ngomongin kaki-kaki dulu ya. Kaki-kaki ini depan belakang memakai pelek Almu ya, warna merah hitam. Perpaduannya tidak seperti teman-teman yang lain, kebanyakan depan pakai pelek RCB atau VND atau merek lainnya. Ini simple aja pakai pelek rims Almu depan belakang seperti ini. Terus bannya juga ya ban biasa ya 50-90 kayak yang depan. Yang belakang ini Atmadas 60-80. Standar-standar aja, memang biasa dipakai di teman-teman drag bike ya. Nah, kita mungkin dari depan dulu. Untuk depan ini tangkinya awalnya warna hitam, tapi Bang Monjeng nggak tahu waktu tampil kemarin di event diganti dari warna biru. Tapi ya overall sih masih memang meskipun sendiri sih, tapi oke lah, nggak apa-apa karena memang warnanya termasuk netral, silver raw gini masuk netral, jadi warna apapun masuk. Nah terus ke bagian sini ini karbu ya, belum injeksi. Aslinya kan ini motornya kalau kita ngomongin Emi King kan injeksi, ini masih karbu resetannya. Terus yang ya mungkin yang paling ngeh teman-teman, ini sudah double exhaust. Ini yang paling istimewa, yang bikin orang-orang mungkin ngira motornya bukan motor asli Lombok gitu ya. Terus apalagi yang nggak banyak yang kita bisa review dari motornya kalau luaran memang. Foot shape-nya paling ini pakai seperti ini, kayaknya langsung bawaan dari frame-nya. Terus model link seperti ini ya, karena kalau nggak pakai ngeling langsung
Itu kalau kata teman-teman mekanik ataupun teman-teman yang biasa setup motornya katanya lebih keras. Jadi dengan modeling seperti ini jauh lebih ringan ya, lebih enak masuk giginya. Nah lanjut, terus untuk exhaust ini memakai produk dari DOS kiri kanan, ya karena double lah kiri kanan nyebutnya nih. Sama ini kemarin dapat info ini dibikinin bracket ulang karena framenya memang bukan didesain untuk double exhaust. Akhirnya ini dilas ulang untuk bracket tambahannya ini nih. Jadi biar imbang lah. Ada bracketnya juga. Untuk albumnya ini bawaan dari frame si armnya nih, ini dari K2R atau Kawahara. Nah itu sebenarnya nggak banyak yang bisa kita obrolin. Ini juga nih, ini yang sempat fenomenal nih, Bang Monjeng sempat posting di Instagram Bang Monjeng Speed. Ini untuk trommel belakang sempat kemarin model-model becak itu cuman protol 2 kali katanya si protol. Nanti Bang Monjeng lihatin footage-nya, itu nggak kuat katanya. Akhirnya ini pakai trommel biasa yang pakai karet. Ini katanya sih cukup lumayan ngaruhnya nih. Nah, kayaknya itu ya untuk luar-luaran. Paling ya belum Bang Monjeng sebut, paling stabilizernya. Wajib banget kalau di motor-motor super kayak gini nih, karena kan pasti kestabilannya harus bener-bener stabil. Dengan power yang gede, dengan ya torsi yang gede harus pakai stabilizer. Ya tadi Bang Monjeng lupa mention juga nih, shocknya Bang Monjeng nggak tahu nih merek apa, cuman kayaknya cukup oke lah mungkin nih. Ya mungkin segitu untuk Bang Monjeng review luarannya. Sekarang Bang Monjeng bakal liatin b-roll sedikit motornya, detailnya seperti apa. Lalu nanti kita bakal undang Mas Didit dari Risa Motor selaku mekanik yang menggarap motor ini. Kita klarifikasi masalah yang ribut-ribut kemarin di kolom komentar. Sama ya kita review seperti biasa, spek detail dari headnya, dari bloknya, dari area tengah, kiri, kanan, pokoknya detail lah. Oke, langsung Bang Monjeng liatin dulu b-roll dari motornya guys. Ya guys, di samping Bang Monjeng sekarang sudah ada Mas Didit selaku mekanik dari Risa Motor. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Setelah event kayaknya muka lebih cerah, lebih fresh. Ya, alhamdulillah. Gimana? Tumben-tumben ini sejarah begadang loh dia nih. Yang saya tahu Risa Motor itu tutup jam 5. Nih saya lihat story kok masih jam-jam malam. Gimana? Coba mungkin sebelum kita kesini ceritain coba dulu nih. Ya kemarin kan kiranya enggak jadi, bener santai. Taunya jadi. Amin 2 minggu. Amin 2 minggu baru prepare, terus nggak ada yang maksimal. Mau nggak mau lembur jadi. Lembur, overtime. Jadi yang biasa jam 5, jam berapa tutup jadi yang kemarin biasa? Jam 8 sih. Jam 8. Enggak terlalu malam, jam 8. Enggak terlalu malam. Cuman kan tidak seperti biasa. Bukanya lebih pagi dari yang biasa. 6:30. Kayaknya beres sholat subuh langsung ke bengkel siap-siap. Subuh, mandi, makan, langsung mumet lagi. Mumet lagi. Oke, sebelumnya Bang Monjeng mau ucapin selamat dulu nih atas pencapaiannya. Memang bukan yang pertama, cuman nggak tahu ini lebih heboh dari yang pertama nih kemarin ini. Akhirnya kemarin Ilham Lucu di posisi ketiga Mas ya? Ya, 3. Lucu ketiga, terus yang keempat itu Arya Supe. Lucu kemarin angkanya cakep sih Mas. 6.66666. Wah. Tetra 6. Tetra 6. Terus yang Arya Supe itu kepala 6 tetap 67. Memang ketahuan yang joki yang biasa bawa dengan. Tapi itu sebenarnya memang sudah target lah nih sebelum berangkat pasti kepala 6. Apa gimana? Coba kita ini dulu ya. Kita ulik nih. Awalnya sih enggak main sebenarnya. Enggak main. Nah. Ya, karena waktu itu kan banyak motor belum maksimal pertama. Terus yang kedua, waktu itu setting perdananya tuh dapat nyoba pakai alat timer tuh cuma dapat 74. 74 malah belum banget tuh kalau FFA gitu kan. Tapi lagi. 74 tuh kondisi motor sprint tambah standing wheelie. Habis itu balik konsultasi sama teman-teman. Oh mungkin yang setting belum bisa pakai, makanya dapat time segitu. Rembukan. Kebetulan Imun minta pakai,
sekalian dah Imun coba yang setting. Nah, begitu setting, cuma 2 kali sih nyetingnya. Iya, setting pertama keluhannya gigi 3 keringanan, habis itu belah mesin, ganti gigi 3, udah. Setting kedua Berangkat. insya Allah gas dia bilang. Oh iya, udah. Perlu pakai Alat lagi? nggak usah dah, Alat yakin. Oh iya sudah. Berarti model Bismillah aja. Bismillah dah. yakin. Ya, soalnya kan banyak motor belum Beres juga. beres, nanti takutnya nggak sesuai ekspektasi. Wah, masa 4 lagi kepada 7 lagi bongkar yang Takut lain. pusing. Nah, daripada mumet ya sudah Bismillah. Bismillah bungkus. Bismillah aja dah. Tapi memang sudah ada target lah waktu berangkat. Targetnya sih 70, 71. Soalnya kan lihat event sebelumnya kan best time-nya cuma 72. Ah, masa nggak bisa lebih kecil dari 72. Sekedar 70 lah gitu. Taunya dapat kepalaan bonus berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih dari ekspektasi berarti. Lebih ekspektasi. Ini tadi Bang Mojeng sempat singgung di opening awal. Ini kan Bang Mojeng sering main ke sini, teman-teman. Bang Mojeng tahu ini motor ada. Dan Bang Mojeng langsung tertarik pengen review. Kenapa Mas ditolak waktu itu? Bukan ditolak sih, bentaran dulu deh. Nah, coba kita langsung nih coba diklarifikasi kenapa nih. Yang pertama nggak mau dulu. Takutnya ini kan pertama buat. Pertama buat yang double exhaust lagi kan. Takutnya nanti dibully itu aja sih. Takut dibully, oke. Soalnya kan dapat nonton channel-channelnya Racing Star. Perdananya Aquaman tuh kan turun nggak dapet, bully-buliannya gila-gilaan. Makanya, jangan dah dulu. Nanti begitu ditayang tapi nggak ada hasil lah, tambah dibully kan kita yang drop nggak bisa mikir jadinya nanti kan kepikiran nanti dibully paling disuruh tambah lagi 1 knalpotnya tambah di depan 1 jadi makanya jangan dulu dah, yang penting ada hasil dulu baru di review. Nah, sekarang kan alhamdulillah ada hasil. Ya, bisa di review sekarang. Berarti kalau bahasanya kita nggak omong doang. Nah, lebih baik kasih bukti dulu baru review. Nah, review. Kalau review kan orang bosen. Kapan larinya gitu kan? Hasilnya nggak ada tapi eksis terus. Nah, itu yang nggak mau. Maunya ada hasil dulu. Jadi itu alasannya kenapa ini nggak boleh ditayangin. Ya pernah sih di Facebook doang. Ditayangin. Paling di IG, snap IG. Snap WA, snap IG. Cuman tipis saja. Tipis-tipis. Nah, namanya juga kita dari kampung kan mana seorang kepo. Mungkin karena itu juga nih, ini berlanjut ke komentar. Jadi Bang Mojeng kan seperti biasa tampilin yang kelas utama dulu, yang kelas paling tinggi lah menurut Bang Mojeng kan FFA tayang di podium. Saya nggak kepikiran bakal ada komen-komen ini nih Mas. Nah ini mungkin Mas juga waktu kita syuting sudah baca juga komen-komentarnya. Banyak yang kira ini entah nggak tahu hubungannya dari mana, kok bisa-bisanya nih banyak yang kira motor paketan dan dikait-kaitkan sama yang paling banyak dari list komentar yang Bang Mojeng baca. Mungkin nanti Bang Mojeng tayangin beberapa, liatin ke teman-teman. Ngira motornya Joyo. Nah, Mas waktu ini lihat komennya gimana awalnya? Ya bawa santai aja. Kalau memang ya ngapain ruwet. Iya, ngapain makin kita ladenin ya makin gila gitu kan. Ya, kebetulan mungkin rangkanya kan sama nih, produknya dari Baba Morek. Nah, yang paling mirip ya ini knalpot. Padahal motor ini nih bisa dibilang 2 exhaust kedua yang pernah ada di Indonesia. Sebelumnya pertama kan Mas Andis. Sebulan setelah Mas Andis booming itu motornya udah ada. Berarti langsung order tuh. Ya dari tahun lalu sebenarnya sudah ada. Jadi ibaratnya Joyo itu bisa dibilang ketiga lah. Baru yang lain yang ikut. Ini motor exhaust 2 yang kedua kalau bisa dibilang di Indonesia ya. Nah, mungkin kalau menurut saya sih Mas, mungkin gara-gara waktunya tuh bertepatan sama Joyo lagi bikin yang Armageddon dan mirip banget malah. Mirip. Memang awalnya mirip, mungkin itu yang dikira. Padahal duluan ini. Itu. Ya memang karena nggak pernah diekspos lah, mungkin itu pengaruh juga. Nggak pernah diekspos. Nah, kebetulan kan kemarin pakai rangka FU. Nah, itu sudah Bang Mojeng sebut juga. Nanti Bang Mojeng liatin. Review yang itu pertama kan masih di yang FU tuh. Ya.
Nah, waktu itu kan pakai rangka FU dapat nyoba sekali. Kalau bahasa orang Lombok, kebangket aja. Setarnya tuh kebangket aja. Oh, TW sawah. Makanya tunggu ada rezeki dah baru kita ganti rangka. Kebetulan ini kan rangka punya bos ini. Nah itu, ini rangka. Makanya saya heran. Terakhir ini Bang Monjeng posting di IG itu masih rangka besi tuh, yang FU tadi. Ini punya siapa berarti ini Mas nih? Ini bos Rian dari Bima. Disupport, apa dipinjemin, apa gimana statusnya nih? Kebetulan dia kan mau buat FFA, tapi masih ada kendala. Rangka udah dibeli. Nah, kebetulan duluan rangka dia punya, saya punya mesin. Saya waktu itu mau beli rangka buat snap kan di WA. Tiba-tiba dia yang komen mau pakai rangka saya. Oh ya jangan senang hati. Senang hati, mantap banget. Udah sih mau bos segitu. Akhirnya nih, kalau ya statusnya berarti dipinjemi sementara nih. Ya. Dipinjemi. Tapi udah dipesan sih rangkanya. Ya, Cuma ya belum belum sampai. Belum sampai, berarti masih dibuatin. Oke, model seperti ini juga berarti? Yang edisi kedua deh, model baru. Oke, makanya kan buatnya by order ya. Spesial ya, karena kan ini juga masih harus bikin ulang nih bracketnya. Ya. Berarti yang baru besok udah langsung ada bracketnya dong? Ya lebih sama posisi anunya juga joknya lebih rendah. Lebih rendah ini kalau kira agak lumayan cungkring nih untuk ukuran FFA nih, lumayan cungkring. Nah nih sebelum lanjut ke mesin, ngobrolin yang event sedikit kemarin. Ini kemarin kan udah dibawa sama joki yang boleh dibilang memang biasa bawa Emic FFA, dan spesialnya juga yang biasa bawa double. Dari dia ada input nggak Mas setelah event kemarin dari Supe maupun dari Lucu tuh? Kemarin sih inputnya cuma rasio aja sih, kurang molor, terlalu close. Berarti terlalu dekat-dekat Ya. perpindahannya. Jadi sebenarnya ini kan 5 speed. Cuma final gearnya saya beratin biar bisa finish sampai gigi 4. Nah, kebetulan yang setting kan Imun bobotnya berat. Kalau dia yang pakai pas gigi 4. Pas 4 udah cukup buat finish. Ya 10 meter sebelum finish masuk 5 sih kalau Imun. Nah pas giliran Lucu sama Supe yang pakai kan bobotnya lebih ringan. Jauh banget tuh. Nah itu minta turun lagi sebenarnya gearnya. Karena dia terlalu close cepet-cepet. Itu aja sih yang Keluarnya. Kalau powernya menurut dia gimana kemarin? Torsinya terlalu kuat bawahnya. Karena ya itu karena gearnya masih terlalu ringan, bisa dibilang terlalu ringan final gearnya. Makanya kalau insya Allah kalau ada rezeki lagi besok kalau dia pakai lagi, paling cuma beratin final gear aja sih. Berarti biar lebih, ya mungkin kalau berat lagi berarti torsi bawahnya berarti nggak akan sekuat sekarang berarti kalau misalnya diberatin. Sama aja, cuma lebih molor aja. Jadi ngepas sampai finish tuh gigi 4. Kemarin kan masih dapat masuk 5. Nah itu aja sih. Itu aja dari inputnya dari joki yang biasa bawa. Ya mungkin gara-gara jokinya juga tuh yang tadi, balik lagi yang tadi. Bisa jadi juga. Bisa jadi sih. Cocokologi kan jadi lebih nyambung tuh cocokologinya tuh. Oke, mungkin sekarang kita akan lanjut ngobrolin masalah yang teknis ini. Ini nggak perlu diklarifikasi langsung, mungkin kita uji aja langsung. Si paling uji nih. Mas, ini kenapa pakai karbu? Mas, aslinya kan harusnya kan injeksi ya, kalau bawaan mesin. Ya, tahu sendirilah apa masalahnya tim Predator itu apa? Kendala. Beda. Kan belum saya jawab kan tahu. Siap. Karena saya dengar kalau riset injeksi itu bisa ya atas 50 jelas. Ya, pokoknya perangkat injeksinya dapat motor lagi satu. Itu perangkatnya. Perangkatnya doang. Kelas-kelas pengapiannya doang. ECU-nya udah 15 ke atas sudah. ECU sensor sama throttle body itu dapat kita buat satu lagi nih. Makanya mending karbo aja dulu. Oke, karbo aja dulu. Nah, ini sebelum ke dalam, kenapa harus dua? Kan kemarin udah bikin satu. Apa ngikutin lagi hits, trend, atau ada alasan teknis nih? Ya, kalau alasannya lebih ke mirip-mirip Mas Andis sih. Nah, apa? Coba di... Mas Andis kan buat itu karena dia kan lihat motor Moto3 itu kan kenapa motor Moto3 itu cc-nya kecil tapi powernya besar. Ya karena salah satu yang mendukung kan 2 knalpot kayak gini. Paling ini hanya ke efisiensi aja sebenarnya. Efisiensi volumetric apa namanya itu?
gas buang yang keluar tuh lebih banyak, lebih plong. Jadinya kalau 2 sebenarnya ke itu aja sih. Hanya yang pertama itu, yang kedua ikut-ikutan aja. biar update. Ya, lebih anu lah. Tapi setelah di riset begini, apa potensinya jauh lebih besar yang ini atau yang sama aja jatuhnya? Kan punya Mas juga pernah bikin yang terakhir Kalau kemarin. dibandingin sama yang single knalpot tuh motornya lebih anu aja, lembut. Lebih lembut. Kalau yang single itu kayak 2 tak, terlalu gimana ya? Target tenaga itu cepat keluar. Kalau ini kayak meledak-meledak gitu ya. Kalau ini power bandnya tuh luas. Berarti dia lebih landai tapi lebih landai ya. Lebih laju. Istilahnya tuh kalau grafik berarti yang double itu yang single tuh lebih gini-gini berarti ya. Lebih curam deh. Kalau yang ini smooth, makin naiknya atas terus, makin enak. atas gitu Oke. aja sih. Si paham banget saya grafik-grafikan ini. Oke, mungkin kita lanjut nih Mas nih untuk spek, mungkin head dulu kali Mas. Boleh dong dibocorin nih apa aja nih spek headnya dari si double ini nih. Ini headnya buatan Beko silinder. Perkelep pakai SE punya. Oke. Klepnya Kawahara ukuran 3026. Terus apa lagi nih? Ini manifoldnya handmade. Nah, ini dibantu buat sama nih Star Motor nih. Star Motor lokal Lombok sini cuy. Ini juga nih Flanders knalpot nih Star Motor juga. Star Motor. Oh, ini Star Motor juga? Iya. Ternyata lokal, Bray. Local fried. Noken as pakai GF Racing yang mentah. Oke, berarti Custom lagi. Custom ulang lagi. Durasinya yang in 275, yang X 278. Oke. Ngomongin ke bloknya. Ini bloknya bikin di mana nih, Mas? Ini buatannya Awan Abeng. Abeng Motor lokal Lombok Tengah. Lombok Tengah Pride. Abeng Motor. Di single waktu kita review Abeng. Ini juga masih mempercayakan Abeng berarti ini. Tetap percaya. Abeng. Pride lokal berarti ini. Ya, pertama kita memperdayakan mekanik lokal dulu, tukang bubut lokal. Gimana kita maju bersama lah. Gitu. Kebetulan juga hasilnya bagus, presisi, ya udah kita kerjasama aja dah. Kerjasama aja. Nah, kalau di piston ini sekarang berarti ukuran berapa, Mas? 78 BRT. 78 BRT, forget berarti ya? Ya, forget. Oke, terus kalau boringnya nih karbon apa gimana kalau masih boring? standar, boring biasa. Pak. Boring biasa. Pakai dongpeng. Dongpeng cuy. Belum yang istimewa banget ternyata nih. Berarti dari basic dulu lah nih, boleh dibilang basic. Nah, terus kalau stangnya nih Mas, stangnya pakai apa nih Mas? Ini stangnya pakai LS. Yang 29L kodenya. Oke. Kalau ininya jadi stroke-nya naik berapa nih Mas? Krek as pakai Kawahara. Yang Z6. Terus stroke-nya di naik berapa tuh? Kalau Z6 berarti 70,7. Oke. Teman-teman bisa hitung sendiri tadi kena berapa tuh kapasitas silindernya nih. Nah, ini kalau kompresinya Mas pakai kompresi berapa nih Mas? Untuk si double ini nih. Ini bisa dibilang tergolong kecil ya. Bisa ibaratnya bisa dipakai Pertamax Turbo 12.8. 12.8 cukup kecil ya hitungannya. Kalau dibandingin sama kelas-kelas EVU itu lumayan. Nah, kemarin kan waktu pertama hidup 15.2. Wah, gede. Cuma terlalu kuat motornya, tapi atasnya nggak jalan. Waktu di Ryan tuh makin atas kok makin loyo. Anu kan waktu itu Rama yang Ryan kurang jalan aja, dia bilang. Coba turunin bubut pistonnya, malah kelolosan. Niatnya kan 13,5. Buret lagi 12.8, tapi pas di setting enak ya sudah. Nah, sudah. Mungkin ketemunya segini. Itu ada boleh dibilang kesalahan yang ada hikmahnya berarti ini. Tadinya 13, jadi kesalahan kebablasan jadi 12. Ini boleh dibilang ngikutin ala-ala Malaysia nih, pakai roron kecil ini. Ya, ron 97. Dan 97 dan dia disengaja ternyata. Oke, ini lanjut ke area tengah. Itu kruk asnya nih Mas. Kruk asnya pakai apa jadinya tadi nih? Kawahara ya. Nah, terus ini untuk rasionya nih Mas. Rasionya nih full ganti apa gimana? Full semuanya. Kalau ukurannya boleh dibocorin nggak nih? Gigi 1 1530. Gigi 2 1728. Gigi 3 1929. 4 standar.
52323. 323. Itu ada produk jadi atau order khusus apa gimana Mas untuk rasio? Kebetulan kemarin lihat di online di Shopee, kok hitungannya bagus, harganya murah juga promo. Nah, coba beli, ternyata cocok, ya sudah. Mbak Shopee berarti. Mbak Shopee. Super Mbak Shopee nih. Support Mbak Shopee ya. Super Mbak Shopee. Yang lain-lain banyak Mbak Shopee juga ya kan nih. Ya, Perklep Mbak Shopee, Noken As Mbak Shopee. Berarti ini Masnya boleh bilang nih suka-suka ngiseng-ngiseng buka Shopee, bahaya nih, check out terus nih. Bahaya tuh. Bahaya tidak baik untuk saldo nih Mas. Saldonya yang jebol nanti. Oke, lanjut nih Mas untuk bagian kiri. Ini kita ngomongin kiri, berarti ngomongin pengapian, magnet dan lain-lain. Coba boleh dibocorin Mas. Ini magnetnya standar. Oh, standar. Cuma dibobot aja sama rubah pickup. Pickupnya pakai Jupiter, soalnya CDI-nya Jupiter. Oh, oke. DRT. Jadi boleh 24 bilang step. 24 step. Murah juga. 1/3. 1/3. Kalbu 1/2. 1/2. Salome ya, kalau boleh teman-teman bilang Salome, selobang rame-rame. Itu bertiga sama siapa aja berarti yang double? Yang double ini standar. Terus yang frame standar. Nah, pakai CDI-nya ini. Kalbunya juga ini punyanya frame standar. Frame standar juga. Pinjam dulu. Yang punya berarti sharing sama yang single knalpot juga berarti? Ya. 1/3 pokoknya. 1/3. Itu kan teman-teman tahu ya masalahnya apa ya, duit. Ya budget. Ya, budget lagi. Budget. Ya teman-teman nanti bisa nilai sendiri lah, ini budget banget lah motor ini boleh dibilang nih. Oke, terus ini kalau bagian kanan, ini jelas sudah dirubah nih. Untuk kopling harusnya standar di kiri ya? Ya. Standar di kiri, terus dirubah di kanan. Kalau alasan teknis sebenarnya dirubah itu apa sih Mas? Ya lebih nyaman, anunya tuh lebih nyaman, mainnya tuh lebih nyaman. Terus yang kedua, responnya lebih cepat. Lebih cepat. Dibandingin kemarin kan dapat nyoba, tetap pakai kiri, tapi jokinya ngeluh, kadang suka berubah, setelannya tuh berubah sendiri. Makanya langsung buat pakai kopling kanan jadi. Nah, ini buat ini cuy. Karena setahu saya ada juga yang jual. Nah, ini buat nih bahan apa berarti nih yang dipakai nih? Ini baknya campur FU, Nah, dipotong. FU. Potong, terus ngelasnya sama bubutnya di abeng. Abeng lagi. Abeng banyak kerja berarti Om Abeng di motor ini nih. Banyak kerjaan dia nih. Kalau rumahan koplingnya ada yang diganti, ada yang di custom? Standar. Standar, cuma modif kampas 6. Oke, standarnya di berapa kampasnya? 5. 5. Ini pakai rumah kopling Vixen. Oh, Vixen. Oke. Kalau pirnya masih ngikut standar? Pirnya tetap 4, cuma pakai Perklep FU. Pakai Perklep FU. Banyak kan substitusi nih. Jadi lebih murah jatuhnya juga. Iya, kebetulan banyak stok di bengkel kan, bekas-bekas FU kan banyak. Akhirnya ya udah. Ya udah, nggak ada keluhan juga, jokinya nggak selip, ya udah. So far so good, aman. Aman. Murah meriah. Alhamdulillah, murah meriah umum. Ini ngomongin motor murah meriah nih. Ini kan proses riset lah boleh dibilang dari awal. Ini pernah jebol nggak Mas? Atau berapa kali jebol nih? Alhamdulillah baru sekali. Baru sekali, aduh. Jebolnya tuh jebol sekedar sekat aja, apa jebol beneran? Jebol hancur. Jebol hancur. Stang patah. Stang patah. Udah karuan juga tuh ngerumus apa Ganti pusingnya. mesin baru. Ganti mesin baru. Oke, crankcase berarti baru dong. Ya, syukur headnya aman. Kenapa? Cuma crankcase bolong. Crankcase bolong. Sama kertas rusak. Sekalian ganti. Dompet bolong juga berarti ini. Oh jelas. Saldo bolong. Jebol. Terus kalau udah crankcase bolong, yang lain-lain tuh bakal bolong juga. Terutama dompet tuh, saldo tuh agak beringis-ringis juga tuh. Oke, ini kalau mungkin ya mungkin Mas nggak pernah ngitung, ya, takut ngitung mungkin. Tapi saya akan tanya sih tetap. Ini kira-kira sudah jebolin berapa nih Mas? Semua lah, dari yang sudah jebol hitung aja juga. Kalau estimasi budget berapa ya? Lebih kayaknya 15. Kalau dihitung sama jebol 20 nyampe kayaknya. Nyampe. Ya sekitar 20. Sekitar 20-an ya, untuk mesin aja. Mesin tok. Untuk mesin tok. Mungkin ya namanya juga biaya riset. Mungkin kalau bikin ulang sekarang mungkin Ya nggak sampai semahal itu.
Soalnya kan kemarin karena jebol itu kan beli keringkes lagi, beli karkas lagi, nah itu yang buat bengkak. Beli piston lagi, stang lagi. Double pengeluaran lagi. Pusing lagi. Pusing, double jadinya, ikut double pusing jadinya. Tapi ini motor emang motor pribadi atau ada bos yang support apa Motor gimana? pribadi. Motor pribadi. Berarti ngeriset full biaya pribadi. Ya. Dapur aman Mas? Insya Allah ngamuk. Ibu negara. Ibu negara ngamuk. Berarti biaya operasional dapur berkurang berarti ke motornya. Berkurang drastis. Ini Barisa di belakang kamera cuy. Nah, Ya, itu udah senyum-senyum kelihatan ekspresinya dia tuh. Senyum-senyum sinis tuh. Senyum tapi mau duitku ke sini semua itu. Tapi ini motornya apa sih namanya Mas nih? Belum kita bahas dari tadi nih. Kingsman. Kingsman. Wah, Kingsman ini mirip film nih, film Kingsman. Tapi terinspirasi dari film itu apa yang lain nih? Ya karena ada king-kingnya itu. Kan bisa King Kong, kan ada King Kong Kalau pilihannya. King Kong, kalau yang rangka EPU itu kan King Kong tuh hitam tuh, cocok lah sama King Kong. Kalau ini kebetulan lihat filmnya elegan, anunya itu Pemerannya di Kingsman, saya juga seneng tuh. Akhirnya pas Kingsman lah. aja dah, mirip-mirip King ya, Kingsman dah. Kingsman. Ya enak juga, easy listening lah, enak kesebut juga itu kan. Dan alhamdulillah kemarin King juga kan, jadi King juga meskipun nggak satu sih. Ya. Yang penting ada hasil. Ada hasil. Tapi Mas ada target lain nggak untuk motor sekarang nih? Apa ada yang mau dirubah lagi speknya atau apanya? Atau ada cita-cita lain di motornya? Ada sih, paling besok coba ganti karbu yang remer. Remer 42. Cuma kemarin udah beli, cuma belum sempat pasang. Sama apa ya? Paling repair ganti ring shaker. Ini kan ring shaker bekas baru pakai. Aduh, budget lagi. Sama senter karkas, paling itu aja sih. nggak ada. Sekuritas Sama normal ya. final gear. Final gear tadi yang sesuai yang di komen sama si Lucu tadi. Paling diberatin satu mata aja sih, belakang diturunin. Dari yang terakhir beres event, pernah dibongkar lagi apa belum? Belum sempat. Rencananya besok ini mau bongkar. Kebetulan dapat bocoran Agustus seri 2 kan. Nah, Mungkin saat video ini tayang sudah ada flyernya mungkin. Nggak tahu nanti kita lihat ini kan, nggak tahu tayangnya kapan nih. Mungkin 1-2 kalau hari lah. sesuai jadwal ini kan ada itu anunya. Jadwal nasionalnya Jadwal ya. nasional kan udah ada. Harusnya Agustus nih teman-teman. Ya mungkin teman-teman kalau memang video ini agak tayang lambat, mungkin flyernya udah keluar mungkin. Ya kita lihat aja nanti. Kalau joki ini kan joki Jawa. Apakah tetap ngandelin joki Jawa di setiap event atau ada joki Lombok atau lokal sini yang pengen coba di Kalau untuk Cocokkan? besok rencananya pengen coba satu joki lokal. Biar apa ya, bisa dibilang biar kita maju bersama lah. Belajar bersama gimana caranya kita bisa lebih berprestasi dengan joki lokal. Biar kita sama-sama enak lah. Kita bisa buat dia berprestasi, kita juga senang kan. Jadi image-nya tuh bukan hanya joki Jawa aja yang mampu, sedangkan di Lombok kan banyak juga bibit-bibit ya, lokal yang bisa, mampu sebenarnya. bisa mungkin podiumnya itu ada lokal juga minimal kan. Cuma yang mereka bawa kan belum dapat kesempatan aja. Paling itu aja sih rencana, pengen nyari sih besok satu joki lokal yang mau pakai. Itu aja. Oke, siap. Nih sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan nggak Mas nih pribadi nih? Karena kemarin ada bahasa-bahasa kurang enak juga nih. Teman-teman sudah dengar juga budget semua motor ini. Gimana ceritanya bisa banyak yang ngira-ngira itu? Mungkin sebelum kita closing ada yang mau disampaikan Mas ke netizen atau siapa mungkin, atau ke bos-bos mungkin. Terima kasih yang sudah support semua ini kan banyak tadi yang disebut. Ada Abang salah satunya, Start Motor, mungkin say thanks lah sebelum kita tutup gitu kan. Ya, terima kasih lah buat teman-teman yang udah support, bos-bos, kru, teman-teman semua pembalap, terutama Ibu Ica yang sudah rela berkorban, uang dapurnya berkurang. Berkurang drastis kan. Ya terutama itu dah, sama yang paling berjasa tukang bubut nih yang selalu setia bubut walaupun dihutangin.
Cium tangan. Mas tipikan yang rewel apa manut aja bagaimana biasanya? Enggak, kebetulan bubutan banyak, uangnya bawa sedikit ya ngutang dulu. Ini terlalu rewel nggak enak nih ngutangmu. Oke, ada lagi Mas yang mau disampaikan? Dari itu aja sih. Oke, mungkin kayaknya teman-teman segitu aja untuk reviewnya. Sudah cukup detail saya rasa, semua kedah dari atas, tengah, kiri, kanan sudah Bang Mojeng detail jelasin. Secara detail langsung sudah klarifikasi juga masalah yang isu-isu yang beredar kemarin. Ya nggak tahu kenapa ya netizennya emang kadang-kadang aneh. Padahal motornya nih juga nggak kelihatan yang fancy atau mewah banget Mas. Tapi ya sudahlah. Sekali lagi thank you Mas. Selamat sekali lagi untuk raihannya. Semoga next event Agustus bisa mungkin 64 pada 5. Amin aja kali ya. Amin. Amin ya. Nggak mau muluk-muluk, yang penting tetap di jalur podium aja dah. Jalur podium, siap. Yang penting naik podium. Ya, yang penting tetap di jalur podium, itu yang paling penting. Siap, aman. Thank you sekali lagi Mas, sudah ngeluangin waktu, sudah ngizinin Bang Mojeng akhirnya kita review. Setelah berapa kali kita request, tapi nggak boleh diizinin, ada hasil akhirnya dikasih. Thank you buat teman-teman juga yang sudah support terus YouTube channel Mojeng Speed dan teman balap juga. Karena itu diorganize sama Mojeng Speed juga. Mungkin segitu aja, jangan lupa di like. Jika teman-teman suka videonya, kalau pengen kepoin Instagramnya Risa Motor, apa nama IG Mas? Risa Motor. Risa Motor, biar lebih tahu lah, kepoin aja di situ bisa. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mojeng Speed dan teman balap. Follow juga tadi IG-nya Risa Motor. Kepoin lah di sana, biar tahu lah mekanik Lombok insya Allah bisa bersaing juga lah pokoknya. Insya Allah bisa. Ada rencana main keluar sementara belum? Belum. Belum ya. Lokalan aja. Lokalan dulu. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Bang Mojeng pamit. Have a great day. See ya.